Baik, selamat pagi sahabat Rika. Senang sekali Widi menyapa sahabat Rika kembali di program acara OPS, obrolan pagi STEMSI, yang pastinya di program OPS kali ini sudah kedatangan bintang tamu luar biasa kita ya. Masih di SMK Negeri 3 Singaraja, dan beliau ini merupakan salah satu guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, yaitu Ibu Nuh Juni Susanti SPD. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu Nikita. Iya, ini baru menetas baru hangat sekali. Nah, apa kabar nih, Bu? Baik, astungkare baik. Nah, jadi mungkin ada yang nggak kenal sama Ibu, tapi Ibu ini menjadi salah satu guru yang familiar sebenarnya ya di SMK 3 Singaraja, dan sahabat Rika bisa menjumpai Ibu Juni ini di setiap momen kegiatan, bisa dibilang begitu. dengan SMK Negeri 3 Singaraja yang padat merayap ini ya, kegiatannya ya, Bu ya. Mungkin untuk sahabat Rika yang belum tahu bisa dikenalin dulu, Bu. Baik, terima kasih ya Nikita. Halo sahabat Teknika, perkenalkan nama saya Nuh Juni Susanti di SMK Negeri 3 Singaraja. Saya selaku guru bahasa Indonesia. Jadi saya sudah bergabung dari tahun 2015 hingga sekarang, astungkare nanti sampai pensiun ya. Iya, benar. Udah cukup lama ya dari 2015. Sudah cukup lama, kurang lebih hampir 10 tahun ya. Nah, sebelumnya itu Ibu dapat kerja di mana nih sebelum ke SMK Negeri 3 Singaraja penugasannya? Jadi saya lulus itu tahun 2015. Setelah lulus itu baru yudisium, belum dapat ijazah kan. Nah, ketika yudisium langsung saya melamar ke sini, belum bawa ijazah. Jadi coba-coba saya melamar, astungkare ternyata masih diperlukan guru bahasa Indonesia di sini. Jadi langsung, jadi begitu tamat langsung. Nggak kemana-mana lagi. Benar-benar. Nah, kenapa nih memilih bahasa Indonesia sebagai jurusan di perkuliahan, Bu? Ya, jadi awal mulanya itu saya memilih di Uniksa ya, saya kuliah di Uniksa. Jadi pertama saya memilih jurusan akuntansi. Nah, pilihan kedua itu bahasa Indonesia, karena dulu saya menganggap bahasa Indonesia itu ternyata gampang ya. Iya, benar. Iya, bahasa Indonesia itu gampang. Ternyata setelah kuliah tidak segampang yang saya pikirkan. Benar, kalau ngomong bahasa Indonesia itu emang gampang banget, tapi sebenarnya itu ada tata caranya ya. Betul. Dan memang banyak sebenarnya materi-materi tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Banyak sekali. Dan Ibu mendalami bahasa Indonesia. Astungkare. Sampai saat ini. Sampai saat ini dan seterusnya, karena kan ilmunya. Ya, benar. Nah, untuk sahabat Rika, Ibu Juni ini kemarin di hari Sabtu udah rilis status jadi guru penggerak angkatan 10 nih, Bu ya. Kita ngomong-ngomong guru penggerak. Menurut Ibu, pandangan Ibu guru penggerak itu seperti apa sih? Jadi menurut saya ya, pandangan saya guru penggerak. Jadi saya boleh bercerita. Boleh. Bagaimana? Jadi awalnya kan ada program guru penggerak. Nah, kita dipilihlah untuk ikut. Ketika itu saya tidak ada bayangan, tidak ada motivasi di angkatan 7 kalau tidak salah ya. Nah, begitu angkatan 8 ada bukaan untuk guru penggerak lagi. Jadi saya ingin mencoba bergabung mengikuti program calon guru penggerak. Nah, saya coba-coba nih, awalnya saya mohon izin kepada koordinator saya untuk ikut bergabung dalam CGP. Nah, kemudian ikutlah saya melamar, melengkapi administrasi, kemudian mengikuti semua aturannya. Nah, setelah saya lulus administrasi, barulah kita disuruh membuat esai. Nah, esainya itu juga ada beberapa karakternya ya. Jadi kita mengisi itu. Nah, yang kita isi itu adalah sesuai dengan pengalaman sendiri. Jadi tidak mencari jawabannya itu di internet. Nah, gitu. Jadi betul-betul menguji apa sih yang kita pahami, apa sih yang kita lakukan selama itu betul-betul real kita ketik dalam kotak esai tersebut. Nah, akhirnya setelah tahap pertama sudah lulus, ternyata saya lulus di administrasi, kemudian esai itu tahap pertama. Setelah lulus tahap pertama di esai, barulah sesi wawancara. Nah, ketika itu mengikuti sesi wawancara itu, kita diwawancari oleh pusat. Nah, Itu berapa orang oleh pusat, Bu?
dua orang dari pusat. Nah, sebelum masuk ke wawancara dites dulu nih bagaimana simulasi mengajar dulu. Setelah esai dicek simulasi mengajar kita. Diberikan waktu 10 menit ya. 10 menit dari awal dari pembuka sampai dengan penutup, bayangin ya. Itu masih rajin banget. Karena kan kita kalau lewat waktu itu diberikan ini kan kode oleh petugasnya begitu. Anda bisa bayangkan bagaimana saya mengebut dari awal sampai dengan akhir karena diberikan waktu 10 menit. Ya benar sekali. Jadi udah begitu ngepung, terus akhirnya sisa waktu lagi 2 menit dikasih tahu, Bu, sisa waktunya ada 2 menit. Nah itu langsung ngebut kan, akhirnya bisa setelah simulasi mengajar diberikan beberapa pertanyaan, kemudian setelah itu ditanya, nah seandainya Ibu lulus dalam hal ini, apa yang ingin dilakukan, apa kesulitan yang Ibu alami? Saat itu saya menjawab waktu, karena kita tahu ya padatnya kegiatan mengajar, belum lagi tugasan administrasi, kegiatan yang lainnya. Jadi saya katakan waktu, Pak. Kesulitan saya adalah memanage waktu, membagi waktu bagaimana semuanya dapat saya kerjakan dengan baik. Oke, setelah itu selesai pengumuman, ternyata saya lolos. Nah, itu nggak isi parkir lagi? Enggak isi, lolos dulu. Setelah lolos baru sesi wawancara. Tes wawancara itu sore ya Bu, itu sore, diberikan waktu 1 jam dan itu didampingi oleh psikolog. Jadi kita harus betul-betul kontak mata. Kalau kita lain-lain istilahnya itu dianggap kurang meyakinkan. Jadi kita tidak seseram yang dibayangkan kan. Besoknya itu akan wawancara, saya nggak tidur-tidur loh Bu. Jadi saya berpikir apa nih yang akan ditanyakan gitu. Ternyata ketika sudah wawancara tidak seseram yang dibayangkan. Enak sekali diajak kita berdiskusi, kemudian menceritakan pengalaman kita selama menjadi guru, bagaimana untuk menyikapi anak-anak. Jadi lebih enak sekali gitu. Nah kemudian setelah itu berlangsung setelah 1 jam. Nah pengumuman saya lolos, gitu. Lolos dan tinggal menunggu pendidikan. Itu saya ikut di angkatan 8, tapi saya mendapat panggilan pendidikannya itu di angkatan 10. Gitu. Jadi saya ikut panggilan itu di angkatan 10 gitu. Setelah lolos saya ikut pendidikan di angkatan 10 itu berlangsung selama 6 bulan. Wow, cukup lama ya. 1 semester ya, Bu ya? 1 semester, luar biasa. Pertanyaan yang paling diingat nih waktu yang bareng psikolog itu, Bu. Pertanyaan yang saya ingat sekali adalah kesan apa yang paling siswa cap kepada Ibu. Jadi bagaimana siswa itu ngecap saya itu guru seperti apa sih gitu kan. Saya bilang saya dicap guru galak Bu. Dengan jujurnya saya mengatakan, tetapi saya jelaskan di sana kenapa kami seorang pendidik kan tidak mungkin marah tanpa alasan. Seperti itu saya sampaikan, saya cerita apa adanya tanpa melebihkan, tanpa mengurangi. Kemudian pertanyaan yang saya ingat sekali adalah mengapa Ibu ikut program ini? Apa motivasinya? Jadi saya itu menjawab, awalnya saya ingin coba-coba Bu, saya ingin coba-coba dan ingin mengembangkan kompetensi, ingin mendapatkan pengalaman. Jadi biar tidak saya menyuruh siswa saja, tetapi saya sendiri tidak termotivasi seperti itu saya sampaikan itu. Benar, keren ya Bu Juni, coba-coba berhadiah sebenarnya. Coba berhadiah ya. Apalagi kemarin itu sudah PPG juga udah selesai ya Bu ya? Astungkare sudah. Sekarang ke CGP. Emang tahun ini tuh penuh rezeki banget. Astungkare dari 2022 ya. 2022. Tidak dapat berhenti rasanya. Setelah pendidikan PPG langsung pendidikan CGP. Berarti rezekinya terus mengalir. Astungkare, Tuhan masih memberikan rezeki ya. Benar. Nah untuk kemarin di CGP 6 bulan itu mungkin bisa diceritakan Bu, dari PP-nya siapa, kemudian cara memilih temen nih, itu dipilihin langsung atau kita yang milih kelompok sendiri? Oke, jadi kalau ditanya bagaimana proses selama 6 bulan itu, jujur saja ya teman-teman, saya sangat mengapresiasi, saya sangat senang, saya sangat bangga. Pertama, saya bisa apa yang saya bayangkan selama ini, saya pikirnya kan CGP itu pendidikannya seperti PPG, ada trauma lah ya gitu. Tugasnya banyak, kemudian Zoom setiap hari, ternyata tidak seseram yang kita bayangkan, sangat seru, sangat asik sekali.
kita tidak dituntut untuk benar salahnya, tetapi bagaimana kita berupaya, berusaha untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Kemudian kita tidak kerja sendiri, Ibu. Jadi kita berkolaborasi. Berkolaborasi meskipun ada beberapa memang tugas yang kita kerjakan sendiri, seperti itu. Nah, kemudian selama 6 bulan berproses itu, Astungkare yang sangat luar biasa, saya mendapatkan fasilitator dan pengajar praktik yang luar biasa, Bu Tasya dan Bu Trisna. Terima kasih banyak selama ini sudah membimbing saya, sudah mengarahkan, bahkan menjadi teman. Apapun keluh kesah kita, kemudian mulai kita jenuh, itu sudah dimotivasi, sudah diberikan semangat lagi. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa begitu kan. Nah, ketika dalam proses itu, jadi saya merasa tidak ada apa-apanya, Bu, karena saya bergabung dengan teman-teman dari sekolah lain yang sangat luar biasa. Ide-idenya itu, ilmu-ilmunya itu saya minta, saya ambil. Oh, ternyata kita di sini bisa saling sharing, mulai dari TK sampai dengan SMK. Nah, bayangkan kita yang biasanya bergaul dengan anak-anak yang sudah dewasa, remaja, terus kita melihat bagaimana cara guru atau cara teman mengajar di TK. Itu sabarnya luar biasa. Bagaimanapun anaknya itu nggak diam-diam gitu ya, tapi mereka luar biasa. Emang ada triknya sendiri. Betul. Jadi yang positif saya ambil, yang bisa saya terapkan itu saya ambillah, adopsi biar bisa saya terapkan, terutama pada diri saya sendiri. Jadi bagaimana saya mengajar untuk anak-anak saya, khususnya di kelas kan begitu ya. Jadi luar biasa, dalam proses belajar pun begitu, Bu Nikita. Jadi tidak sendiri, betul-betul kita kolaborasi, tidak bisa kita tanyakan, kalau salah tidak dimarahi, itu yang membuat kita nyaman. Jadi betul-betul enak gitu, tanpa terasa kemarin sudah Oka karya, sudah panen hasil. Nah, Ibu kan waktu mengikuti CGP Angkatan 10 ini, itu kan sebagai guru juga nih. Gimana cara bagi waktunya antara mengajar di sekolah tanpa mengurangi rasa di CGP? Iya. Jadi kami memang dituntut untuk mengutamakan mengajar. Karena ini kan istilahnya boleh dikerjakan pekerjaan sampingan lah ya. Jadi apapun itu kita harus utamakan siswa, mengutamakan pembelajaran di kelas. Nah, suatu ketika ada di momen-momen tertentu, Bu, nih kita ada memang jam mengajar, kemudian Zoom. Nah, itu luar biasa ya bagaimana caranya. Akhirnya saya tetap berkoordinasi dengan siswa tanpa meninggalkan anak-anak di kelas. Saya minta izin sama anak-anak, kebetulan saat itu saya mengajar. Nah, saya mengajar, kemudian saya seperti biasa mengajar karena belum jam Zoom, tapi masih ada waktu. Kemudian saya mengajar, saya minta izin dengan anak-anak bahwa izin Ibu mengajar sambil Zoom ya anak-anak. Kemudian di sela-sela itu mereka diberikan proyek, berdiskusi kelompok, sehingga saya minta izin untuk sambil Zoom. Jadi saya juga sampaikan kepada fasilitator, kepada pengajar praktik bahwa saya sambil mengajar di kelas. Gitu. Nanti kalau misalnya saya ditunjuk atau ketika presentasi, saya minta izin sama anak-anak untuk tidak ribut, sehingga saya bisa presentasi dengan baik. Gitu. Berarti saling bekerja sama. Betul. Ya. Makanya saya sangat berterima kasih juga kepada anak-anak. Begitu luar biasanya mereka mendukung saya, menyemangati saya, semangat ya Bu, gitu. Bayangkan ekspresi anak semangat ya Bu, gitu. Nah, untuk topik di CGP kemarin apa nih Bu? Untuk program saya mengambil program KLIK, Bu. KLIK. Nah, apa itu KLIK? Itu apa, kursor atau gimana? KLIK itu akronim dari catat, latih, dan komunikasikan. Mengapa saya mengambil program KLIK? Jadi kalau di sekolah kita kan ada morning briefing ya. Nah, morning briefing ini sudah sangat luar biasa. Benar. Programnya sudah sangat luar biasa. Tetapi saya belajar dari morning briefing itu, dari pengamatan saya, selama ini yang memberikan materi kan guru. Nah, sekarang ini materi itu diberikan oleh siswa. Jadi siswanya yang belajar memandu, mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan. Berarti gurunya gurunya tidak diam, tetapi kita sebagai guru-guru mendampingi, memfasilitasi, mengarahkan mereka menjadi seorang pemimpin. Jadi yang pertama alasannya adalah meningkatkan komunikasi siswa. Kedua, melatih kepercayaan diri mereka. Benar, penting nih. Betul, ya kan? Nah, ketiga itu bagaimana bisa mereka lebih berkomunikasi dengan baik.
kadang-kadang kita saja sendiri grogi ya Bu. Iya, Sekarang benar. saya grogi. Apalagi Apalagi sering jadi host. ya gitu kan. Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka bisa. Mereka mampu, tetapi karena kurang dimotivasi, kurang kita berikan ruang, jadinya kan ada beberapa kendala ya. Nah, sehingga saya mengangkat klik ini, jadi catat dulu apa yang ingin disampaikan. Saya ingin anak-anak itu memilih topik sendiri tanpa kita yang menentukan. Karena kalau mereka memilih topik sendiri, tentu yang mereka ketahui kan lebih enak disampaikan. Iya, benar. Lebih nyaman ya bawa nyaman dibandingkan dengan kita anak-anak temanya nanti ini ya kan mereka tidak paham. Meskipun nanti kita ajarkan kan begitu. Jadi mereka diberikan ruang dan kesempatan, silakan kalian memilih topik selagi itu hal yang positif. Tentu apa yang disampaikan oleh siswa itu yang bersifat positif. Nah, kemudian dicatat dulu apa nih, nanti dikonsultasikan, didiskusikan dengan Bapak Ibu guru, Bu, nanti saya rencananya begini. Jadi ada proses di sana. Setelah itu dicatat poin-poinnya apa biar tidak melebar kan. Jadi dicatat, kemudian dilatih. Karena sebelum tampil itu minimal ada latihan lah dulu. Bagaimana caranya berbicara biar tidak terburu-buru, mengatasi grogi. Karena di sana kan mereka tidak bekerja sendiri. Contoh kan sudah ada jadwal morning briefing. Misal di hari Rabu itu kelas DKV, TSM, TKL. Jadi masing-masing mereka itu sudah ada yang mewakili apa yang mau disampaikan. Kemudian bagaimana sistemnya, durasinya dari jam 7 misalnya sampai dengan jam 7:30 begitu kan apa diisi. Jadi betul-betul yang bermakna. Jadi di sampingnya itu dengan penuh permainan atau yang sifatnya menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan. Benar. Seperti itu. Apalagi apalagi saya sering lihat ya morning briefing di SMK 3 Singaria itu emang beda banget. Kadang-kadang ada permainan, membuat mereka tuh kayak lebih menyenangkan gitu belajarnya, lebih gampang nangkepnya, ya Bu ya. Nah, untuk morning briefing sendiri menurut Ibu gimana nih? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu sangat luar biasa. Pertama kita melatih komunikasi siswa. Mereka berbicara di depan umum, tidak hanya di kelas. Kalau di depan umum saja mereka sudah wah, apalagi di kelas. Iya, benar-benar Nah, bisa lihat ya jadinya ya. Ini siswa berprestasi nih. Jadi gitu kan karena karena kan kita sekolah teknik, sekolah industri. Seperti tahun kemarin kan banyak dari pihak industri yang memohon agar kita mengupayakan meningkatkan bagaimana siswa berkomunikasi. Jadi hal itulah jadi morning briefing itu sebenarnya salah satu wadah untuk memberikan ruang anak-anak menjadi seorang pemimpin. Memimpin dirinya sendiri, mengarahkan anak-anak yang lain kan seperti itu. Jadi untuk membantu seperti itu sangat luar biasa. Makanya saya katakan saya belajar dan membuat program klik ini bercermin dari kegiatan morning briefing yang sudah bagus. Mari kita maksimalkan lagi gitu sih kemarin rencananya. Nah, setelah berjalan klik ini Bu ya, apa dirasakan oleh siswa? Mungkin pernah cerita gitu sama Ibu. Oke, jadi klik ini kan baru uji coba ya Bu ya. Jadi belum full terlaksana, cuman hanya beberapa kelas yang sudah dapat melakukan kan begitu ya. Karena memang tidak mudah untuk kita memilih dan menyuruh siswa untuk berkomunikasi itu hal yang wajar. Tetapi kita kembali lagi berproses untuk mari bersama-sama berusaha dan berupaya. Kalau terus takut kan kita yang tidak konsisten kan seperti itu ya. Jadi bagaimana mungkin diberikan kesempatan di lain waktu. Kalau belum berani di lapangan bisa di kelas dulu. Jadi intinya seperti yang kita lakukan, catat dulu poin-poinnya gitu. Apa yang ingin disampaikan sangat-sangat luar biasa. Makanya saya salut dengan SMK Negeri 3 Singaria sekarang banyak sekali ruang untuk anak-anak, untuk kita para pendidik gitu, untuk mengapresiasikan, mengeksplor apa yang ingin kita sampaikan gitu. Berarti ada hubungan nih antara klik dan Merdeka Belajar ini Bu ya? Iya, jelas ada kan Bu nih kita karena kan di kurikulum Merdeka ini kan bagaimana kita mengutamakan kebutuhan anak-anak memfasilitasi. Jadi memerdekakan bukan berarti kita yang bebas ya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan siswa? Misalnya gini, siswa ingin berpendapat, dia punya ide, tapi kita sudah memberikan ide mereka, kan tertanam ini, terkubur. Jadi mari kita sama-sama, kita jangan malu. Kalau saya ya, saya tidak pernah malu kepada siswa untuk bertanya. Anak-anak
ada yang punya ide nggak? Tolong bantu ibu. Saya yakin kalian luar biasa karena anak-anak itu kalau nggak dipancing itu dia malu-malu. Iya benar. Gitu. Harus sedikit dipaksa baru mau. Nah akhirnya idenya luar biasa, bagus, iya, lebih bagus gitu. Benar-benar. Nah setelah ini 6 bulan di CGP nih, momen yang tidak bisa dilupakan Ibu saat CGP. Momen yang tidak bisa saya lupakan adalah pertama dari segi tugas dulu Bu ya, kita betul-betul luar biasa karena ada beberapa di bagian modul itu memang istilahnya katioleng Bu. Itu modul berapa tuh? Siapa tahu ada gambaran nih untuk apa ya, saya sudah lupa Bu ya, pokoknya banyak kasus. Jadi bagaimana kita diberikan kasus, terus bagaimana penyelesaiannya. Nah itu betul-betul luar biasa karena deadline-nya juga waktunya mepet gitu. Kemudian yang itu untuk masalah tugasnya ya, tetapi untuk masalah yang lainnya yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan lah bersama teman-teman dari sekolah-sekolah lain, kemudian Astungkara temannya yang saya temu itu luar biasa, gokilnya, pintarnya, ilmunya, ide-idenya, saya banyak belajar dari mereka Bu. Apalagi setiap bulan itu ketemu LK ya di SMK 3 Singaraja, apalagi SMK Negeri 3 Singaraja emang tempatnya gini banget. Iya, kalau sudah LK itu saya merasa siswa Bu. Iya, karena kan begini, ayo Bapak Ibu siapa yang mau, kita kan diam ya. Jangan sampai nanti siswanya disuruh tapi kita nggak mau. Nah begitu, jadi kita betul-betul ngerasa kayak siswa ketika LK, seru-seruan. Jadi tidak terasa dari jam 8 sampai jam setengah 4. Dari sore, dari pagi sampai sore. Udah nggak apa namanya, bener-bener karena seru sekali. Gitu. Nah kemarin ini kan sebelum ke panen hasil karya, itu apa tuh gininya tuh LK terakhir ya? Iya, kita di LK 7. LK7, itu ke panen hasil karya. Itu karya apa aja tuh? Karena saya pertama bingung ya, ini di SMK 3 Singaraja bakal ada apa nih? Ini banyak banget ya, ini apa? Iya benar. Mungkin bisa diceritakan tuh Sobat Rika yang nggak tahu waktu Sabtu kemarin itu. Iya, jadi kalau di hari Jumat itu tanggal 25 ya kalau tidak salah, dari pagi itu kami LK7 seperti biasa, kayak seperti belajar di kelas, tetapi ini hanya bedanya adalah dilaksanakan di aula dan gabung dengan semua kelas. Kalau selama dari LK1 dari LK0 sampai LK6 kan kita di kelas hanya dalam kelompok. Kalau saya kan kelompoknya kelas K. Jadi kalau LK0 sampai dengan LK6 itu hanya dengan kelas K. Tetapi di Loka Karya 7 itu semua kelas digabung dari A sampai M. Itu kita kumpul di aula. Jadi seperti belajar biasa, permainan, seru-seruan, kemudian merefleksi apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Nanti kita tempel itu Bu, ditulis, kemudian tempel-tempel, bekerja dengan tim. Nah setelah itu, setelah LK6 jam 12 kita istirahat, baru kita mulai mendekor persiapan di panen hasil yang dilaksanakan hari Sabtu 26 Oktober kemarin. Jadi apa sih yang dipamerkan begitu kan? Jadi kami setiap CGP itu kan sudah punya program yang ada di sekolahnya masing-masing. Itulah yang kita pamerkan. Programnya kita pamerkan, kemudian apa saja aset-aset yang bisa dipamerkan gitu kan. Misalnya kalau kemarin itu di kita di SMK 3 itu radio, kegiatan morning briefing, kemudian karya dari anak DKV, kemudian karya dari anak DPIB. Nah, cuman kalau kita keluarkan semua itu kan banyak banget. Ya. Bisa penuh ya betul. Nah, kemarin itu kan satu tenda itu dibatasi karena ber-18. Waduh, banyak banget. Betul, iya. Jadi sampai bingung kan, jangan sampai ribut kan karena rebutan tempat misalnya. Apalagi yang kayak saya bener-bener betul, itu kan kita ada 3 meja. 3 meja itu untuk 18. Belum lagi teman-teman dari sekolah lain yang produknya luar biasa. Kayak kemarin ada teman saya Pak Pasek namanya, dia luar biasa sekali menciptakan program. Jadi dia bawa produk, bawa karya. Jadi untuk memantik anak-anak atau pengunjung datang itu, jadi kita coba menjawab soal atau kuis yang benar dapat souvenir sampai habis. Sampai buah kita kasih souvenirnya. Saya lupa karena antusias yang luar biasa. Jadi begitu semuanya, ada yang membuat kue gitu. Jadi kita betul-betul apa yang aset, kemudian program hasil dari
program kita sebelumnya itu kita tampilkan. Gitu. Bener, apalagi kemarin tuh saya lihat ada dadu-dadu gitu ya. Betul, ada yang ulang tangga. Iya, ada yang kelas sebelah gitu kan. Jadi ada permainan dadu begitu. Kalau di kelompok saya itu kuis. Jadi kalau benar menjawab dapat souvenir. Keren. Nah, harap tips nih untuk guru-guru yang belum ikut guru penggerak. Apa nih, Bu? Jadi buat Bapak Ibu guru hebat yang belum mengikuti CGP, mari kita sama-sama memotivasi diri ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi CGP itu tidak seram Bapak Ibu, tidak seram, sangat-sangat tidak seram, tetapi sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, hanya kendala kita adalah bagaimana kita manage waktu, mengatur waktu itu saja. Kalau masalah tugas tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena tugasnya adalah kita tidak dituntut untuk salah benar, tetapi bagaimana kita berupaya, berusaha, diberikan kesempatan dan ruang kebebasan untuk berkreativitas, kemudian nanti akan dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik yang sangat luar biasa. Berpengalaman juga ya, Bu? Betul, sangat berpengalaman dan teman-teman juga sangat seru, saling support seperti itu. Nah, untuk yang sudah antri gitu kan, sudah lulus gitu kan, jadi mohon bersabar, Astungkare nanti tahun depan sudah mendapat panggilan sehingga kita bisa sama-sama untuk mendapatkan gelar guru penggerak Astungkare. Nah, untuk yang belum itu juga terkait dengan tesnya, dijawab apa adanya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Ini pengalaman saya kemarin, disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu tanpa mencari di Google, karena itu kan dinilai seperti itu. Karena yang tahu cerita kita adalah diri kita sendiri, seperti itu. Benar-benar. Nah, untuk harapan dan pesan ke depannya nih, gimana nih, Bu? Ya, jadi untuk siapa pesannya? Untuk saya sendiri atau semuanya? Ibu guru yang belum ikut guru penggerak, jadi masyarakat umum juga. Baik sekali. Jadi pertama, jika kita sudah menggelar guru penggerak Astungkare, semoga apa yang kita dapatkan tidak cukup sampai di sini, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama pendidikan itu bisa diterapkan khususnya di kelas. Kemudian saya sangat berharap sekali kita dapat berkolaborasi, dapat berkolaboratif untuk menciptakan anak-anak yang sukses, maju, kompeten sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Seperti itu. Sebagai closing statement, kata-kata motivasi untuk hari ini apa nih, Bu? Jadi kata-kata hari ini adalah jangan menunggu untuk sempurna, tetapi berusaha bagaimana kita tetap berusaha untuk menunjukkan bahwa kita bisa. Oke, setuju banget sama Bu Juni. Betul. Dan thank you ya Bu ya sudah sharing pada hari ini nih, emang sangat bermanfaat banget nih. Jadi untuk sahabat Rika yang belum mengikuti guru penggerak, program guru penggerak, ayo gabung. Ini udah ada Bu Juni, dia udah menetas. Baru kemarin lagi. Baru kemarin lagi. Emang banyak banget pengalaman yang bakal sahabat Rika rasakan selama mengikuti guru penggerak, dan so pasti itu sangat bermanfaat untuk bisa mengedukasikan diri sahabat Rika untuk masyarakat dan terutama untuk siswa-siswi SMK 3 Singaraja tentunya ya. Baik, segitu dulu untuk program acara OPS pada hari ini di hari Selasa. Semoga informasi yang sudah kita share dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi nih untuk sahabat Rika. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official dan Facebook Suara Rika Singaraja. Jangan lupa juga tetap nongkrong di 107,7 FM, media informasi dan edukasi. Terima kasih, selamat pagi.